Tepatnya Senin tanggal 21 November tahun 2022 terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,6 kedalaman 10 km. Kejadian ini berhasil mengakibatkan berbagai dampak negatif kepada masyarakat. Mulai dari hancurnya rumah, bangunan, gedung dan lainnya. Luka-luka hingga korban jiwa. Rendra dan juga pemirsa, kalau jumlah pastinya tentu bisa dipastikan akan terus bertambah hingga jelang pukul 12 malam ini. Kalau dari data yang dihimpun tadi disampaikan sekitar 162 korban jiwa dan tangis histeris pecah saat 3 santri korban tewas akibat gempa Cianjur tiba di rumah duka di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Keluarga hal ini disebabkan karena peristiwa gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi sebab lokasi pusat gempa bumi terletak di darat di wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Morfologi wilayah tersebut pada umumnya berupa dataran hingga dataran bergelombang, perbukitan bergelombang hingga terjal yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Wilayah ini secara umum tersusun oleh endapan kuarter. Endapan kuarter tersebut pada umumnya bersifat lunak, lepas, belum kompak unconsolidated, dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi. Selain itu pada morfologi perbukitan, bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan, berpotensi terjadi gerakan tanah yang dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi. Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi, kedalaman dan data mekanisme sumber dari BMKG dan GFZ Jerman, maka kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif. Keberadaan sesar aktif tersebut hingga kini belum diketahui dengan baik karakteristiknya dan lokasinya berada pada bagian timur laut zona sesar Cimandiri. Jenis gempa apakah ini? Profesor Megan mengatakan gempa di Cianjur ini merupakan gempa strike slip atau patahan geser, berbeda dengan gempa bumi berdorongan besar yang terjadi di Aceh. Gempa ini terjadi di sesar atau patahan Pulau Jawa sendiri, katanya. Ini adalah ketika dua sesar bertabrakan satu sama lain dan menciptakan seperti sesar San Andreas, atau sesar Alpine di Selandia Baru. Secara geologi istilah sesar disebut juga dengan patahan atau fault. Pergerakan sesar atau patahan ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Berdasarkan data yang diperoleh dari katadata.com per tanggal 22 November tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 268 meninggal, 151 hilang, 1083 luka-luka dan 58.362 mengungsi. Data ini akan terus mengalami pertambahan setiap harinya sebab bencana gempa bumi di Cianjur masih terus terjadi hingga saat ini. Lalu akankah akan ada gempa susulan? Dalam rilisnya, BNPB mengimbau warga untuk mengungsi bila merasa rumahnya belum aman dari bahaya gempa bumi. Warga diimbau untuk tetap waspada akan adanya potensi gempa susulan. Sementara itu, hingga tanggal 22 November tahun 2022,
BMKG telah mencatat adanya 118 gempa susulan sejak peristiwa gempa tersebut. Profesor Megan mengatakan hal ini memang lumrah terjadi. Kita tidak bisa memprediksi gempa bumi, tapi sudah pasti akan ada gempa susulan, katanya. Dan saya tahu beberapa memang sudah terjadi. Tim gabungan BNPB sedang melakukan penanganan bencana pasca gempa dan menargetkan pencarian dan evakuasi untuk rampung dalam 14 hari. Cara menyelamatkan diri saat gempa bumi dengan aman. Berikut ini cara yang bisa dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Pertama, cari penutup kepala dan leher, dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan, yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Kedua, tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Bersiaplah untuk bergerak dari tempat perlindungan Anda jika guncangan membuatnya berubah atau rusak. 3. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca. Keempat, jika Anda berada di dalam gedung, usahakan untuk menjauh dari jendela dan dinding luar. Tetap di dalam gedung, dan jangan gunakan elevator sebab menimbulkan resiko lain yang berbahaya. Kelima, jika Anda terjebak, tetap tenang menjauh dari gedung, kabel listrik, lubang pembuangan, dan saluran bahan bakar dan gas. Keenam, pergilah ke area terbuka jauh dari pepohonan, tiang telepon, dan bangunan. Selain itu, berdasarkan website Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi, terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan, di antaranya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat, dan tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi. Bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan dari BPBD setempat. Bangunan di Kabupaten Cianjur harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan. Selain itu juga harus dilengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi. Oleh karena wilayah Kabupaten Cianjur tergolong rawan gempa bumi, maka harus ditingkatkan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Stay safe, stay healthy. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Pelopor Kepedulian.org.